Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi keuangan menengah 2 tentang materi yaitu pendapatan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu terdiri dari saya sendiri, ada Abrar Hussein, ada Ahmad Ramadhani, Aldi Saputra, Alvan Hoirul Wildan, Andika Rizky Pertama, Kastrina Kartika, Daniela, Dini Aprilia, dan Desita Agnesia. Kemudian definisi pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Perusahaan hanya mengakui pendapatan yang berasal dari manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan pendapatan. Pengukuran. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pengakuan pendapatan diakui ketika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan selain di waktu penyerahan barang atau jasa. Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Pendapatan penjualan barang. Menurut PSAK 23 Revisi 2010, pendapatan entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang ketika semua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, entitas tidak dapat lagi melanjutkan pengelolaan yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut atau sudah tidak lagi memiliki kendali atau kontrol yang efektivitas atas barang yang dijual. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang terakhir, biaya yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, penjualan bill dan haul. Di sini diberikan sebuah ilustrasi, yaitu PT Gema menjual perlengkapan mesin cetak kepada PT Cetak yang berencana membuka cabang baru di Kota Bandung. Dalam kesepakatan jual beli, PT Cetak menerima PT Gema tetap memegang mesin tersebut dan mengirimkannya pada saat cabang baru sudah siap. Transaksi jual beli sudah terjadi pada saat kesepakatan ditandatangani sehingga PT Gema tetap melakukan penagihan seperti penjualan pada umumnya tanpa menunggu mesin tersebut diserahkan kepada PT Cetak. Dari ilustrasi tersebut, pengakuan pendapatan untuk kesepakatan jual beli bill and haul tergantung situasi. PT Gema mengakui pendapatan pada saat kesepakatan ditandatangani, yaitu ketika yang pertama, kemungkinan besar penyerahan barang akan dilakukan. Yang kedua, pada saat penjualan diakui, barang yang dijual teridentifikasi dengan jelas dan dalam kondisi siap diserahkan pada saat penjualan diakui. Dan yang ketiga, penjual menyetujui penundaan pengiriman barang. Keempat, terakhir, berlaku syarat-syarat pembayaran yang biasa. Jika empat kondisi tersebut tidak terpenuhi, diasumsikan risiko dan manfaat kepemilikan tetap ada pada penjual sampai barang dikirimkan. Dalam kasus di atas, semua kondisi terpenuhi sehingga pengakuan pendapatan diakui pada saat kesepakatan jual beli ditandatangani. Selanjutnya, penjualan barang dengan instalasi. Penjualan barang dan instalasi adalah penjualan barang yang ketika barang diantar ke tempat pembeli, barang tersebut masih memerlukan proses pemasangan atau instalasi terlebih dahulu, sebelum akhirnya barang tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Selanjutnya, penjualan dengan pembayaran di muka. Di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu sebuah perusahaan mebel memproduksi dan menjual furnitur. Karena pilihan warna dan jenis cat diserahkan kepada konsumen, maka perusahaan ini mensyaratkan konsumen untuk membayar uang muka pada saat pesanan dilakukan. Uang muka ini tidak dapat dikembalikan. Kapan perusahaan tersebut dapat mengakui pendapatan? Pada saat penerimaan uang muka diakui sebagai liabilitas pada akun pendapatan diterima di muka, yaitu pada jurnal kas pada pendapatan diterima di muka. Lalu pendapatan diakui saat barang telah jadi dan diserahkan pada konsumen dengan jurnal sebagai berikut, yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan penjualan. Selanjutnya yaitu penjualan dengan retur. Misalnya ketika beberapa jenis penjualan yang menawarkan hak retur jika konsumen merasa tidak puas dengan produk yang dijual. Dalam hal ini jumlah retur bisa diestimasi dengan andal berdasarkan pengalaman historis. Dalam situasi tersebut, penjualan diakui penuh dan jumlah estimasi retur dicadangkan. Jika jumlah retur cukup signifikan dan tidak dapat diestimasi dengan andal,
maka pengakuan pendapatan ditunda sampai jumlah retur dapat diestimasi dengan andal, atau sampai retur dilakukan dan batas waktu retur terlampaui. Alasan menunda pengakuan pendapatan karena resiko dan manfaat signifikan belum beralih kepada pembeli. Penjualan menggunakan agen. Menurut PSAK 23 revisi 2010, pendapatan perusahaan bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang fitur yang menunjukkan indikasi kapan perusahaan bertindak sebagai agen atau dan mengakui pendapatan komisi, yaitu ketika perusahaan memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan barang kepada konsumen atau memenuhi pesanan. Perusahaan menanggung risiko produk sebelum dan setelah pesanan, selama pengiriman atau pada saat terdapat retur konsumen. Perusahaan memiliki wewenang dalam menetapkan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan perusahaan menanggung resiko kredit konsumen atas jumlah yang dapat diterima dari konsumen. Selanjutnya, penjualan barang konsiasi. Pada penjualan konsiasi, konsignor mengakui pendapatan hanya setelah menerima pemberitahuan penjualan dan penyerahan kas dari konsingen. Konsignor tetap mencatat barang jualan sebagai persediaan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Sementara konsigne juga tidak mengakui persediaan konsiasi sebagai asetnya. Pendapatan jasa. Dalam pengakuan pendapatan jasa, titik paling kritikal terdapat pada pemberian jasa yang diberikan. Pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada jasa yang diberikan. Menurut PSAK 23, pendapatan jasa dapat diakui berdasarkan tahap penyelesaian dengan syarat bahwa hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika semua kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, penjualan pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya penyelesaian transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pendapatan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti atau dividen diakui sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi aktual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten hak cipta musik dan film, akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Dan yang ketiga, pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Selanjutnya, program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Ketika pelanggan membeli barang atau jasa entitas, kemudian memberikan poin penghargaan kepada pelanggan. Pada saat diberikan poin penghargaan diidentifikasi secara terpisah dari transaksi penjualan nilai wajar imbalan yang diterima atau ditagihkan sehubungan dengan penjualan awal harus dialokasikan antara poin penghargaan dengan komponen lainnya dari penjualan. Selanjutnya, entitas mengakui pendapatan pada saat poin penghargaan diukur dan entitas telah memenuhi kewajiban untuk memberikan penghargaan. Selanjutnya, pengungkapan. Terkait pendapatan yang disajikan di laporan keuangan, entitas mengungkapkan hal berikut ini dicatat atas laporan keuangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Yang kedua, jumlah pos yang signifikan dari total pendapatan periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari yang pertama, penjualan barang, yang kedua, penjualan jasa, yang ketiga, bunga, yang keempat, royalti, dan yang kelima, dividen. Yang terakhir, penjualan dapat
pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa untuk setiap pos pendapatan yang signifikan. Selanjutnya ada kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti pembangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau hal lainnya. Dalam hal ini, isu utamanya adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi ketika pekerjaan untuk web konstruksi dilakukan. Interval BK adalah sebuah waktu kapan kontraktor dapat melakukan penagihan, biasanya terkait dengan beberapa tahap penyelesaian pekerjaan. Namun jumlah yang dapat ditagih biasanya belum tentu sama dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak dan juga termasuk penyimpanan dalam pekerjaan kontrak, klaim, atau intensif. Penyimpangan adalah instruksi dari pelanggan untuk mengubah lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dapat menimbulkan kenaikan ataupun penurunan pendapatan kontrak. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Dan intensif adalah jumlah tambahan yang harus dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan telah terpenuhi ataupun dilampaui, misalnya pekerjaan selesai lebih awal. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan dan beban kontrak dilakukan untuk memperhatikan dari hasil konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan beban kontrak dapat dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periode berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan presentasi penyelesaian. Maka dari itu, beban dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberi informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode. Dan yang kedua ada metode biaya terpulihkan, yaitu metode penyelesaian yang tidak dapat digunakan. Maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Ketika semua biaya telah diakui, maka laba baru dapat diakui. Perusahaan mengakumulasi biaya konstruksi dalam suatu akun, yaitu pekerjaan dalam proses, dan mengakumulasi penagihan termin dalam akun kontra, yaitu termin. Selanjutnya pengukuran pendapatan. Untuk menghitung berapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Seperti ditunjukkan pada formula berikut ini. Pendapat periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai periode akhir. Estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Selanjutnya pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Dan yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Untuk pekerjaan dalam proses perusahaan juga mengungkapkan jumlah agregat biaya yang terjadi dan laba yang diakui. Uang muka yang diterima dan jumlah retensi adalah jumlah termin yang tidak dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki. Adapun pengakuan taksiran rugi. Terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total
masih memberikan keuntungan. Hal ini mungkin terjadi ketika ada kenaikan signifikan pada biaya kontrak pada suatu periode tertentu, namun tidak menyebabkan biaya kontrak melebihi nilai atau harga kontrak. Jika hal ini terjadi, maka rugi diakui pada periode berjalan dengan memperhatikan presentasi penyelesaian. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Hal ini terjadi ketika kemungkinan besar total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak. Jika demikian, maka taksiran total rugi yang akan terjadi diakui seluruh sebagai beban pada periode berjalan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan. Rasio keuangan yang biasa digunakan untuk menganalisis penjualan adalah Return on Sales atau ROS. Bisa dikenal juga dengan istilah operating profit margin. Rasio ini mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan yang menunjukkan beberapa laba yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan. Rumus yang digunakan adalah operating profit margin sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per penjualan. Selanjutnya mengenai contoh soal, PT Sporty melakukan transaksi penjualan selama bulan Oktober 2014 sebagai berikut. Yang pertama, menjual 100 unit secara tunai. Yang kedua, menjual 100 unit yang akan dibayarkan pada akhir tahun depan sebesar 1.100.000 jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, mengirimkan barang 100 unit kepada pelanggan milik PT Sehat atau penjual lain. PT Sehat akan mengganti sejumlah 100 unit. Yang terakhir, menukar 100 unit persediaan dengan komputer kantor yang memiliki nilai wajar sebesar 1.050.000. Diminta jika diasumsikan bahwa suku bunga diskonto yang berlaku adalah 10%, maka buatlah ayat jurnal pencatatan yang diperlukan untuk setiap transaksi tersebut. Ini ada jawabannya. Untuk penjurnalan yang pertama, kas didebit sebesar 1 juta, pada penjualan dikredit sebesar 1 juta. Untuk penjurnalan yang kedua, piutang didebit sebesar 1.100.000, pada penjualan dikredit sebesar 1 juta, dan pendapatan ditangguhkan dikredit sebesar 100.000. Penjurnalan yang ketiga, piutang didebit sebesar 1.100.000, pada persediaan dikredit sebesar 1 juta, dan pendapatan ditangguhkan sebesar 100.000. Untuk persediaan didebit sebesar 1.100.000, pada piutang dikredit sebesar 1.100.000. Untuk penjurnalan yang keempat, komputer kantor didebit sebesar 1.050.000, pada laba pertukaran aset dikredit sebesar 50.000, dan persediaan dikredit sebesar 1 juta. Dari penyampaian rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan, pendapatan adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penjualan barang, umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan yaitu saat penyerahan barang. Pendapatan jasa, umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Pendapatan yang berasal dari penggunaan aset, misalnya pendapatan bunga, sewa, atau royalti, umumnya pendapatan dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan. Pendapatan yang berasal dari penjualan aset, selain persediaan, umumnya pendapatan keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Ya, sedemikianlah presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.